ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati penyelenggara pada hari ini BKMM DMI Tangsel di bawah pimpinan Ibu Hajah Tini Indrayanti dan juga Ibu Trutami Ajeng. Kita doakan mereka berdua beserta segenap keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya. Para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para syarifah, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan, diberkahi, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, dirahmati Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini, peran ibu dalam pengasuhan anak secara Islami. Peran ibu dalam pengasuhan anak secara Islami. Apa sih kewajibannya ibu itu dalam mendidik anak-anaknya hingga semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sesuai, yarhamukillah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan pengasuhan yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang hadir di sini, alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini kebanyakan adalah para ibu. Ada juga kan yang nggak ada anak gitu kan. Ada juga kan yang hadir belum nikah. Makanya saya bilang kebanyakan para ibu, karena ada juga yang nenek-nenek. Tapi nggak apa-apa ya Nek, mungkin jadi bahan introspeksi diri terhadap pendidikan yang telah kamu lakukan terhadap anak-anakmu. Apakah ia sudah sesuai? Jika memang belum, semoga ke bawahnya, ke cucu-cucu, bisa menjadi pendidikan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Saya kalau ditanya, Ustazah, apa sih sebenarnya tugas ibu kepada anak-anaknya? Banyak. Tapi kalau diringkas jadinya gini nih. Tugas orang tua, terutama ibu, kepada anaknya adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Saya ulangi,
tugas ibu kepada anak-anaknya adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya lewat kasih sayangnya, sayang ibu tersebut kepada anak-anaknya. Itu tugasnya. Itu tugas utamanya orang tua kepada anak. Yuk kita bahas satu-satu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mendidik itu bukan barang instan. Ia lebih mirip kepada menanam pohon, bukan nanam tumbuhan. Lebih mirip nanam pohon, Bu, daripada nanam toge. Kamu kalau mau bikin toge, kamu taruh sekarang, besok udah jadi. Kan begitu? Tapi pendidikan anak itu lebih mirip pohon. Kamu tanam sekarang, ia akan bertumbuh dan memberikan hasilnya bukan setahun 2 tahun, akan tetapi bisa jadi 5 sampai dengan 10 tahun. Baru kamu akan bisa lihat hasilnya atau buahnya. Bukan barang instan. Karenanya kalau kamu lihat anak kamu sekarang, anak saya kok bandel ya, anak saya kok nakal ya, anak saya kok nggak rajin sholat ya, anak saya kok susah banget ya buat diajakin sholatnya, anak saya perempuan bajunya terbuka, nggak mau pakai jilbab, anak saya perempuan seneng banget pakai baju seksi, misal. Anak saya hobinya pacaran. Ibu, itu adalah hasil buah dari didikanmu 5-10 tahun yang lalu. Bukan merupakan hasil dari didikanmu sebulan 2 bulan yang lalu. Enggak, Bu. Karena anakmu adalah pohon yang kamu tanam. Seperti apa ia akan jadi tergantung dari bagaimana kamu menanamnya. Kalau yang ditanam pohon mangga nggak bakalan berbuah duren. Nggak ada ceritanya kamu tanam nangka berharapnya durian. Kok ini buahnya duren ya? Emang kamu nanamnya apa? Mangga? Ya nggak mungkin. Kalau nanamnya mangga, keluarnya bakalan buah. Apalagi nanam rambutan, keluarnya mengkudu. Nggak mungkin banget itu. Kalau yang kamu tanam adalah buah yang manis, maka yang akan tumbuh adalah juga buah yang manis. Seperti itu saudariku sekalian yang saya muliakan. Maka wahai para ibu, yang seriuslah kamu dalam mendidik anak-anakmu. Kenapa? Kenapa kita harus serius dalam mendidik anak? Ibu, hubungan anak dengan orang tua itu adalah hubungan yang panjang sampai akhirat. Camkan ucapan saya. Ingat-ingat ucapan saya. Hubungan antaramu dengan anak adalah hubungan yang tidak mengenal kata putus. Tidak mengenal kata mantan. Itu dulu dia anak saya, sekarang udah mantan. Gak ada ceritanya, Bu. Anak akan selalu jadi anak sampai kapanpun. Sebagaimana orang tua, ibu, bapak akan selalu menjadi orang tua sampai kapanpun. Hubungan yang terus panjang hingga sampai akhirat.
maka perhatikan betul bagaimana kamu membesarkan dan mendidik anak-anakmu panjang sampai akhirat. Bu, anakmu adalah kelanjutan dirimu di saat kamu sudah berbaring di atas pembaringan sejati. Ketika kamu sedang dimasukkan ke dalam liang kuburmu, saat itu anak-anakmu akan menjadi kelanjutan dari dirimu itu. Nih saya, Bu, tiap kali saya mengajar dan hampir tiap hari saya mengajar, ini pahala ngajar saya mengalir kepada kubur umi saya yang sekarang sudah meninggal dunia. Bahkan kalau kamu mengamalkan apa yang saya ajarkan, itu saya ikutan dapat pahalanya. Makanya emang paling enak nih jadi ustazah nih. Paling enak. Mudah-mudahan kalau ikhlas, kalau diterima sama Allah, semoga saya tidak jadi orang yang bangkrut di akhirat. Karena memang kirimannya banyak gitu. Nah itu setiap kali kamu mengerjakan kebaikan yang kamu mengamalkannya dari saya dapat pahalanya. Guru-guru saya yang mengajarkannya dapat pahalanya. Bahkan ibu saya ikut dapat pahalanya. Karena beliau adalah penyebab kehadiran saya di atas muka bumi ini. Kebayang kayak apa aliran pahala yang mengalir ke dalam alam kubur umi saya. Dan bayangkan jika itu terjadi kepadamu. Kamu masuk kubur, Bu, anakmu sedekah, anakmu tahajud, anakmu ibadah, anakmu mengajar, anakmu hafal Al-Quran. Setiap kali mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, mengalir pahalanya ke dalam alam kuburmu. Tidakkah menjadikanmu konglomerat dalam alam kubur? Jika kamu meninggalkan anak-anak yang soleh. Namun sebaliknya, ibu-ibu sekalian, kamu meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang mapan secara dunianya, akan tetapi rusak secara akhiratnya. Yang satu kerjaannya zina, punya perempuan simpanan yang tidak dia nikahi. Yang satu kerjaannya korupsi, ngambil haknya orang lain, mengambil tanah yang bukan miliknya, diakui sebagai kepemilikannya karena dia punya kuasa atas hal tersebut. Yang satu misalnya mengizinkan masuknya barang-barang terlarang ke negeri ini karena dia mendapatkan persenan dari hal tersebut. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kebayang anakmu jadi pemasok barang terlarang, anggap narkoba misalnya. Setiap orang yang mabuk, setiap orang yang sakau, setiap orang yang sedang mengkonsumsi barang haram tersebut, dia berdosa, anakmu berdosa, dan kamu yang menyebabkan dia ada di atas muka bumi ini ikut teralirkan dosa-dosanya. Nggak kebayang kayak apa aliran dosa yang akan mengalir dalam alam kuburmu nantinya.
ketika kamu meninggalkan anak yang tidak soleh, ketika kamu meninggalkan anak yang adalah seorang pendosa. Tapi kan saya nggak pernah ngajarin dia berbuat dosa, Ustazah. Iya, betul. Akan tetapi betapa banyaknya di antara kita yang sering kali mengatakan kepada anak betapa pentingnya dunia dan betapa tidak berharganya atau enggak perlu dipikirkannya urusan akhirat. Kamu nak sekolah yang benar, biar kamu jadi orang kaya. Mama enggak mau kita hidup miskin. Kamu nak harus kaya, segala macam cara. Kamu nak nanti kalau dewasa, kamu harus jadi orang-orang yang punya rumah gede, punya mobil mewah. Tuh liatin, orang kalau orang kaya tuh nak hidupnya enak nak. Kamu tidak mengajarkan kepada mereka betapa kekayaan akan ada hisabnya di akhirat, terutama kalau didapat dengan cara-cara yang haram, sehingga anak dalam pikirannya adalah bagaimana dia menjadi kaya, bagaimana dia menumpuk kekayaan, bahwa hidup sebagai orang miskin adalah kehidupan yang hina. Kalau sampai dia nggak punya duit, dia akan direndahkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan menumpuk dalam kepala dia hingga akhirnya untuk kaya dia mau menghalalkan segala cara. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saatmu untuk mulai berpikir. Sebab hidupmu yang sekarang di dunia, inilah hidup yang akan dihisab kelak di hari akhirat. Tidak ada kehidupan yang lain. Kita tidak sedang menjalani masa percobaan. Kita tidak sedang menjalani masa percobaan. Kita hidup di dunia enggak lagi magang. Kita hidup di dunia yang sekarang ini hisab panjang di akhirat bergantung darinya. Kita hidup sekarang di atas muka bumi ini. Hari-hari yang kamu lalui, bagaimana kamu berlaku kepada anakmu, bagaimana kamu berlaku kepada orang tuamu, bagaimana kamu menghadapi suamimu adalah kehidupan yang akan dihisab hari demi harinya, bahkan jam demi jamnya, bahkan menit demi menitnya, bahkan detik demi detiknya. Tak ada siapapun di antara kita yang bisa kabur dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di antara kita yang bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan hanya akan mendapatkan hasilnya kelak di akhirat nanti. Karenanya saya kalau ditanya, ibu yang berhasil tuh yang bagaimana? Ibu yang berhasil bukan ibu yang melihat anak-anaknya dipakaikan toga, lulus sebagai seorang sarjana. Ibu yang berhasil bukanlah ibu yang melihat anak-anaknya di pelaminan menikah dengan seseorang yang jadi pilihan hidupnya. Bahkan bukan saat melihat anaknya dilantik sebagai seorang pejabat misalnya. Bahkan bukan di saat ibu tersebut melihat anaknya semua masing-masing hidup dalam keadaan nyaman, udah punya rumah, udah punya mobil. Bukan. Belum tentu. Ibu yang sukses adalah ibu yang kelak di hari akhirat dia melihat anaknya melintasi jembatan Sirat secepat kilat. Ibu yang berhasil adalah seorang ibu yang kelak akan dapat membawa anak-anaknya
menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Allah, inilah anak-anak saya. Tak ada siapapun di antara mereka yang meninggalkan sholat. Ini anak-anak saya ya Allah, telah menjadi hamba-hambamu yang soleh-solehah. Ini anak-anak saya ya Allah, yang telah menjadi seindah-indah hambamu di atas muka bumi karena hasil didikan saya. Kesuksesanmu di akhirat ketika melihat anak-anakmu dapat minum dari telaga Nabi Muhammad, dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, berada di barisan-barisan umat yang ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Kesuksesanmu sebagai seorang ibu adalah ketika anak-anakmu dan dirimu menerima buku rapot kehidupan dengan tangan kanan, kemudian kalian dikembalikan bersama dengan keluarga dalam keadaan penuh sukacita. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Hasil rapotnya semuanya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, perlakuannya kepada orang bagus, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada umat Islam, kasih sayangnya dia tunjukkan, sedekahnya, begitu banyak keindahan-keindahan dalam catatan amal perbuatannya. Ia pun menerima buku catatan kehidupannya dengan tangan kanannya, pertanda bahwa rapotnya adalah rapot orang yang sukses. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang menerima catatan amal ibadahnya, kehidupannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada keluarganya. Dia akan berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan masrura, penuh sukacita. Ibu akan kembali bersama dengan anak-anaknya, memeluk kembali anak-anaknya. Istri bisa kembali berjumpa dengan suaminya, suami bisa kembali berjumpa dengan istrinya. Mereka dapat kembali hidup bersama-sama dalam damai, dalam bahagia, dalam kekekalan, dalam surga. Inilah tujuan akhir kita. Bukan sekedar saya mau didik nih anak saya nih, biar jadi investasi saya di masa tua. Anak saya asuh sekarang, biar nanti dia bisa mengasuh saya di masa tua. Lah kenapa jadi begitu modelannya? Hah? Terus kalau anakmu ternyata hidupnya terbatas dunianya, bolehlah dikatakan hidup miskin, kamu investasinya bodong gitu? Gak gitu Bu. Yang ngasih nafkah mah dari dulu sama aja, yang ngasih rezeki dari dulu sama aja. Bukan kamu memberi rezeki kepada anak-anakmu, bukan pula nanti kamu yang dikasih rezeki sama anakmu di masa tuamu, bukan. Melainkan Allah lah satu sang pemberi rezeki, huwar razzaq dzul quwwatil matin, dialah sang pemberi rezeki
Dialah pemilik kekuatan tertinggi. Ustazah, jadi ini anak kita ajarin urusan akhirat mulu gitu ustazah, nanti hidupnya dia susah. Siapa bilang? Ibu, yang saya tahu, hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah, orang-orang yang hatinya dekat sama Allah, orang-orang yang punya takut kepada Allah, Bu, akhirat yang belum dijanjikan saja dia sukses, apalagi dunia yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Abah saya dulu sering bilang, nyari dunia akhirat luput, nyari akhirat, ngejar akhirat, dunia ikut. Kamu kalau yang kamu cari sebatas dunia, bisa jadi kamu dapat dunianya, bisa jadi enggak, tapi yang pasti akhiratnya enggak bakalan ikut. Akan tetapi kalau yang kamu cari akhirat, akhiratnya bakal kamu dapatkan, ditambah dengan dunianya juga bakalan ikut. Gak usah takut. Ya anak saya kalau saya ajarinya urusan akhirat mulu, nanti dia dewasanya gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa maksud kamu gimana? Gak ada derajat, magam, pekerjaan, profesi lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kendali kehidupan semuanya berada di dalam kekuasaannya. Maka jangan takut untuk membawa anak-anakmu kepada akhirat. Jangan takut untuk menjadikan anak-anakmu sebagai anak-anak yang paham arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih penting bagimu daripada dunia. Jika kamu tahu betapa pentingnya anak-anakmu bagimu di akhirat nanti, maka sekarang simaklah dengan baik apa yang harus kamu lakukan terhadap anak-anakmu. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang akan mengalirkan pahala yang deras ke dalam alam kubur kita ketika kita sudah berada di sana. Semoga anak-anak kita tak akan mencorengkan muka kita di hadapan Allah. Semoga anak-anak kita tak akan membuat kita malu di akhirat nanti atas tingkah dan dosa-dosa mereka sewaktu di dunia, ketika kita semuanya sudah ada di akhirat nanti. Semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga kita dan seluruh keluarga sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor 1, tanamkan keimanan dalam diri anak-anakmu. Tanam ya, tanam. Alirkan rasa keimanan dalam diri anak-anakmu. Ingatkan terus kepada mereka bahwa alam semesta ini ada pengendalinya, namanya Allah. Dan Bu, kamu tidak bisa mengalirkan keimanan dalam hati anak-anakmu jika kamu belum memiliki rasa tersebut. Kamu gak bisa ngalirin iman kalau kamunya bahkan belum beriman. Kami semua beriman Ustazah, oh iya pasti.
Akan tetapi saudariku sekalian yang saya muliakan, imanmu itu apakah sudah cukup? Ini pendidikan nih ya, seperti zakat. Kita nggak bisa memberikannya kepada orang lain jika kita tidak memiliki nisabnya. Zakat itu ada nisabnya. Kamu nggak bisa zakat emas kalau kamu bahkan tidak memiliki emas. Kamu nggak bisa mengeluarkan zakat kambing, sapi jika kamu tidak memilikinya. Atau jika kamu memilikinya tapi jumlahnya terbatas, nggak wajib zakat, nggak bisa zakat. Demikian pula dengan pendidikan. Kamu bisa mengalirkan rasa kepada diri anak-anakmu jika kamu sudah memiliki rasa tersebut dalam hatimu. Karenanya PR nomor 1 bagimu adalah pastikan hatimu terpenuhi dengan keimanan. Maksudnya gimana? Ingatkan terus dirimu tentang Allah. Allah terus itu. Para istri, kalau suamimu lagi ngasih transferan banyakan, alhamdulillah. Tapi jangan terus jadi berlebihan kepada suamimu. Jangan terus jadi langsung tuh senyumnya lebar. Saya setuju istri yang tersenyum kepada suaminya, tapi jangan sampai senyummu terkait sama berapa transferan suamimu. Tanggal muda senyum lebar, tanggal tengahan mulai hilang, tanggal akhir udah deh tuh, suami sampai nggak bisa nonton film horor. Seberapapun mengerikannya hantu di film, istrinya jauh lebih serem. Kamu lupa bahwa yang ngasih rejeki bukan suami, akan tetapi Allah. Karenanya ketika suami terbatas memberi kepadamu, ketika suami bilang maaf, saya nggak bisa kasih kamu yang seperti biasanya karena pekerjaan sedang terhambat, senyummu tetap menghiasi bibir. Kamu bilang nggak apa-apa sayang, rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wanita beriman, ini perempuan beriman. Dari perempuan semacam itulah anak-anak akan belajar tentang keimanan. Tapi kalau dari perempuan yang ada uang abang sayang, gak ada uang silahkan tidur di luar, apa yang bisa kita harapkan untuk dia alirkan ke dalam hati anak-anaknya selain cinta kepada dunia yang akan membuat dia tenggelam di masa dewasanya? Hati-hati Bu, pastikan iman yang kamu alirkan dalam hati anak-anakmu. Saya ingat ada masanya saya pesantren pertama saya tuh di Darul Lughah wa Dakwah, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Ada 1 tahun, di tahun-tahun pertama itu saya terlambat
pulang ke pesantren, terlambat kembali ke pesantren sesudah pulang ke rumah. Saya nggak ingat pasti waktu itu ada halangan apa yang membuat saya jadi terlambat kembali. Dan saya tahu bahwa kalau saya terlambat kembali, itu saya akan berkemungkinan hal-hal yang tidak menyenangkan, kayak ditegur sama kepala sekolah, mungkin juga diberi hukuman, mungkin juga disuruh nyikat kamar mandi, mungkin juga dipermalukan, mungkin segala macam gitu, biar nggak bikin santri-santri terbiasa pulang terlambat. Karenanya saya jadi takut. Saya bayangin saya pulang, kemudian saya akan dihukum, saya akan dibully gitu ya. Saya jadi takut mau pulang. Saya umur waktu itu sekitar belasan tahun ya, kayak 13-14 tahun gitu. Sampai akhirnya saya pikir tuh kayak yang, udah saya nggak mau balik, gitu. Umi saya tanyain gitu, ayo nak siap-siap. Umi itu udah siapin koper, baju-baju udah dimasukin nih ke dalam tas gitu kan. Sayanya tuh kayak yang manyun aja, saya nggak mau pulang gitu. Sampai umi saya tuh kayak kebingungan juga. Terus dia nanyain saya gitu, kenapa nak nggak mau pulang? Kamu bilang kamu seneng belajar. Saya seneng belajar bu, dari dulu, dari saya kecil. Biar gini-gini saya pernah kecil loh. Saya seneng belajar. Saya seneng baca, saya seneng mengetahui hal-hal yang sebelumnya saya nggak tahu gitu. Sampai sekarang saya masih suka belajar. Ibu-ibu saudara sekalian, jadi umi saya tuh heran, kamu katanya seneng belajar, kamu katanya seneng di pondok pesantren, sekarang kenapa kamu ngambek nggak mau pulang gitu? Dia bilang enggak, saya nggak mau pulang, nggak mau kembali gitu. Ya tapi kenapa nak? Terus umi saya kayak udah ngerti gitu, karena kamu pulangnya terlambat ya. Emang kenapa kalau kamu pulangnya terlambat? Nanti dimarahin, nanti dikatain, nanti dihukum, saya pun mulai tuh malu Mi kalau nanti dikatain, sedih Mi kalau nanti dihukum, mungkin malah dipukul tangannya pakai rotan, mungkin malah saya menyampaikan banyak hal yang saya ketahui gitu kalau seorang santri melanggar hukuman, melanggar peraturan. Terus umi saya udah ngomong kayak begini nih, nah tapi kan mereka orang juga, tapi kan semuanya cuma orang, tapi kan semua cuma orang. Kata-kata umi saya itu tapi semua cuma orang nak, bukan Allah, bukan Nabi Muhammad. Mereka cuma orang biasa. Kata-kata beliau, semua kan cuma orang, semua cuma manusia gitu. Kayak semua cuma hamba. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Rasulullah, utusan Allah, bukan. Kata-kata itu kayak terus saya pikirin, terus terngiang-ngiang. Yang membuat saya, iya ya, semua kan cuma orang. Orang emang bisa bikin apa sama saya? Semua cuma orang, semua cuma manusia. Gak bisa buat apa-apa juga sama saya gitu. Itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya sampai saya kembali ke pesantren. Dan ternyata juga alhamdulillah gak ada hukuman yang saya terima juga sesudah saya sampaikan alasannya. Dan
kata-kata Umi saya tuh terus gitu terngiang di pikiran saya. Setiap kali saya takut, saya akan bilang gitu, kan mereka cuma orang. Mereka cuma orang. Mereka bukan Tuhan. Dia bukan Rasulullah. Dia bukan utusan Allah. Dia pun bukan Allah, bukan malaikatnya Allah. Terhadap berbagai macam hal dalam kehidupan, saya hanya perlu berdoa, minta kepada Allah sebagai pengendali segala sesuatu. Dan karenanya saya tidak akan takut kepada siapapun. Gitu. Maka anakmu kalau lagi takut sama dosen, bilangin gak apa-apa, nak, dosen cuma orang. Kalau anakmu lagi takut sama guru, misalnya yang galak, bilangin, gak apa-apa, nak, gurumu cuma. Jangan lupa juga, kamu harus sering kasih tahu kepada anak-anakmu, nak, jangan takut sama mama. Mama cuma orang. Yang harus kamu takuti hanyalah satu, yaitu Dialah sang pengendali yang kalau dia menentukan kamu celaka, tak ada siapapun yang dapat menyelamatkan. Dialah satu sang pemberi rizki yang kalau dia menghalangi, tak ada siapapun mampu memberi. Nah, hanya Allah satu yang seharusnya kamu takut kepadanya. Hanya Allah satu yang seharusnya kamu takut tidak mendapatkan keridhoannya. Sebab dialah satu sang pengatur kehidupan, termasuk kehidupanmu dan kehidupanku. Gitu. Sampaikan kepada anak-anakmu. Iman, saudaraku sekalian, itu yang diajarkan baginda Nabi kepada anak-anak, baik anak beliau sendiri ataupun anak-anak sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah, anak paman beliau, sepupu beliau, tapi umurnya seumur anak beliau. Sayyidina Ibnu Abbas umur 10 tahun, 9 tahun sering ada di sekitar Nabi Muhammad. Nabi sangat menyayanginya. Nabi selalu mengajarkannya berbagai macam hal, termasuk pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Ya ghulam, ihfadillah yahfadka. Ya ghulam, ihfadillah tajidhu tujahak." Sebuah pesan indah yang seharusnya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau ingin anak-anak kita menjadi anak-anak dengan tingkat keimanan yang berkualitas, tingkat keimanan yang tinggi. Jika kamu menginginkan anakmu sukses, tak hanya di dunia, melainkan yang lebih penting lagi adalah sukses di akhirat, sampaikan pesan ini kepada anak-anakmu. Kata Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas, "Ya ghulam, ihfadillah yahfadka." Anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya ghulam, wahai anak mudaku, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah dalam hidupmu, nak, maka kamu akan selalu mendapati Allah dalam segala keadaanmu. Allah akan selalu menghadapkan dirinya kepadamu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Anakku, jaga Allah dalam hidupmu,
maka Allah akan selalu menjagamu. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan selalu membersamaimu. Penting banget itu. Penting banget. Jangan pernah tinggalkan Allah, nak. Jangan pernah tinggalkan Allah. Abah saya pernah bilang, hidup ini yang penting nasib. Ada orang kaya tapi nasibnya jelek. Ada orang cakep tapi nasibnya jelek. Ada orang pinter tapi nasibnya jelek. Ada. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kata abah saya, dan nak, nasib itu Allah yang pegang. Maka kalau kamu pengen hidupmu selalu bernasib baik, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Nasihat-nasihat semacam ini dari orang tua, dari ibu, dari bapak, akan selalu jadi pegangan bagi anak-anak. Terutamanya jika kamu selalu menyampaikan itu. Selalu sampaikan itu. Tapi sekali lagi, ucapan itu baru akan bermanfaat. Nasihat dari ibu yang seperti ini baru akan bermanfaat jika ibu telah pula merasakan pentingnya kata-kata tersebut dalam hidupmu. Kalau kamu tahu bahwa iya emang benar sih, itu akan jadi pemikiran yang melahirkan perencanaan dan niat. Kalau begitu, saya ingin hidup saya mengarah ke akhirat. Saya ingin hidup saya mengarah kepada surga. Apapun yang menghalangkan saya dari surga akan saya tinggalkan. Apapun yang membuat saya mendekati surga akan saya kerjakan. Kalau kamu sudah merasakan pentingnya hal tersebut dalam dirimu, melahirkan niatan-niatan dalam kehidupan, kemudian niatan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, saat itulah kamu akan melahirkan anak-anak dengan tingkat keimanan yang tinggi. Banyak PR-nya nih jadi orang tua. Banyak PR-nya jadi orang tua. Benerin dulu pikiran-pikiran kamu tuh. Kalau pikiranmu masih yang gimana caranya kaya, gimana caranya bisa punya tas kayak tetangga, gimana caranya bisa punya handphone yang paling canggih kayak yang dipunya sama teman saya. Itu kalau kamu pikirannya masih terus seperti itu, teman-teman saudara sekalian, kamu tidak akan jadi seorang dengan keimanan yang tinggi, yang akhirnya anak-anak kamu juga bakal begitu. Bakal begitu. Ayo bismillah. Jangan pikiranmu tentang pandangan orang terus-terusan. Saya ada diceritain nih sama salah satu guru saya. Saya dengar kajian beliau, Habib Ali Al-Jufri. Dia bilang orang tua beliau, ayahandanya Habib Ali, itu adalah wakil Perdana Menteri Yaman. Bayang nih ya. Jadi bukan wali kota, bukan gubernur, Perdana Menteri, wakil presiden pada masa tersebut. Di Yaman, wakil presidennya selama beberapa periode itu adalah ayahandanya Habib Ali Al-Jufri. Satu hari abahnya, ayahandanya ini mengajak beliau untuk hadir sebuah acara pernikahan salah satu orang yang berpengaruh di Yaman. Beliau bilang sama Habib Ali Jufri, waktu itu umurnya sekitar 10-11 tahunan gitu. Ayo nak, siap-siap,
kita mau hadir acara pernikahan. Dia bilang, saya pun pakai baju yang memang dipakai kebanyakan orang gitu ya, pakai baju. Nah itu bajunya tuh kurang bagus. Bajunya tuh dirasa kayak baju lama yang emang udah pudar juga warnanya. Tapi Habib Ali kecil nih seneng pakai baju itu gitu. Terus dia keluar gitu, ayo abah kita jalan, kita berangkat. Abahnya liatin kayak sambil mikir gitu. Mungkin ya dalam pikiran abahnya nih baju gak cocok gitu buat acara sepenting itu. Ada banyak tamu-tamu abahnya, ada banyak orang-orang yang berpengaruh di situ. Nih bajunya kayaknya kurang cocok gitu. Sampai Habib Ali tuh nanya, kenapa bah? Sahabatnya bilang, enggak apa-apa, yuk kita berangkat. Saudara sekalian saya muliakan, kata Habib Ali Jufri, belakangan saya tahu bahwa pakaian yang saya pakai itu mungkin gak cocok, gak cukup bagus untuk saya kenakan hari itu. Tapi abah saya berkata, enggak apa-apa nak, yuk kita jalan. Mengajarkan kepada saya bahwa enggak penting pandangan orang. Enggak penting pandangan orang. Jangan bikin anak-anakmu sangat terpikirkan sama pandangan orang. Bu, kamu ngeliatin nih anak gadis saya ini, ya Allah ustazah, kalau mau diajakin pergi kemana-mana dandannya ampun lebih lama daripada saya emaknya. Betul? Anak laki-laki saya ustazah diajakin turun buat nemenin saya ke dokter. Dia bilang enggak amah, saya di mobil aja. Kenapa gitu? Baju saya lagi enggak pas. Saya lagi pakai baju enggak cukup bagus buat menemani mama ke dokter. Sampai dia enggak mau nemenin mamanya turun ke dokter hanya karena dia ngerasa bajunya enggak cukup pas. Padahal udah nutup aurat juga, cuman ngerasanya kayak kurang. Kenapa gitu? Karena dia ngerasa kayak diliatin orang gitu. Anakmu merasa orang serumah sakit ngeliatin dia. Begitu pentingnya pandangan orang dalam pikiran anak remaja kita. Kenapa? Karena kamu mengalirkan rasa itu dari sejak mereka kecil. Jangan pakai ini nah, gak bagus. Jangan pakai yang ini, aduh malu-maluin mama aja kamu. Ayo cepetan ganti. Sering. Betapa kita telah mengalirkan rasa kepada anak-anak kita. Pentingnya pandangan orang. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah mengalirkan rasa betapa pentingnya pandangan Allah kepada mereka. Siapa di antara kita yang bilang gak apa-apa kok nak, kamu udah nutup aurat itu bagus, gak apa-apa. Nanti mah saya dikatain orang. Emang kenapa kau dikatain orang? Mereka hanya manusia. Mereka hanya orang. Gak akan bikin pengaruh apa-apa. Nah, selagi kamu tidak melanggar aturan Allah, jangan pernah takut. Cakep kalau kayak begitu. Cakep kalau kayak begitu. Anakmu kecil ngambil sesuatu di supermarket misalnya, belum cukup mengerti, dia mengambil sesuatu belum dibayar. Apa yang biasanya kita lakukan? Astagfirullah nak, ini nanti kalau ketahuan di kasir kamu bunyi loh pas keluar di pintu. Ya ampun mama malu banget dah kalau kamu sampai ketahuan ngutil, nyuri, astagfirullah. Siapa di antara kita yang ketika itu terjadi pada anak kita, kita bilang, nak, mungkin aja kamu bisa selamat dari pandangan orang. Bisa, kamu bisa aja selamat nak. Tapi tahukah kamu anakku sayang, dimanapun saja kamu berada, Allah
melihatmu. Allah lihat kita, nak. Allah lihat kita. Jangan anakku sayang, jangan kerjakan hal-hal yang haram. Allah bisa sangat murka kepada kita. Gitu. Insya alirkan keimanan dalam hati anak-anak kita. Yang kedua, biasakan kebaikan pada diri anak-anak kita. Latih anak kita untuk mencintai kebaikan. Latih anakmu mencintai kebaikan. Dan biasakanlah hal itu. Ajarin sholat. Bukan untuk memerintahkan mereka sholat. Bukan. Sekali lagi, biasakan sholat. Biasakan mereka mencintai sholat. Gimana caranya? Biasakan sholat berjamaah dalam rumahmu. Apalagi kalau anaknya belum balik tuh enak tuh. Biasain, yuk nak kita sholatnya berjamaah. Mama pokoknya maunya sholatnya berjamaah loh sama kamu. Kamu tau gak nak? Sholat tuh kalau sendirian belum tentu diterima. Itu katanya Nabi Muhammad. Kalau kita sholatnya berjamaah insya Allah diterima. Lagian nak, orang tuh kalau sholat berjamaah hatinya disatuin. Nanti tuh kalau kamu sholatnya selalu berjamaah sama mama, nanti kamu kalau kepengenan apa-apa, mama tuh hatinya tergerak karena kita satu keinginannya, satu hati. Kita akan selalu saling sayang nak kalau kita sholatnya berjamaah. Sebab Allah melihat kita sebagai satu kesatuan. Kamu gak kepengen mama selalu sayang sama kamu gitu? Karena kita udah satu hati. Kalau kamu sakit, mama ngerasain sakit juga karena kita satu hati. Kalau kamu sedih, mama akan ikut sedih juga. Bu, ada berapa banyak anak-anak yang dibully bahkan di rumahnya sendiri? Ada berapa banyak anak-anak yang dibully bahkan di rumahnya sendiri? Orang tua yang ketika anaknya dihina, dia malah senang. Mah, saya tadi mah dikatain mah. Katain apa? Dikatain gembrap. Ya emang kamu iya. Mah, saya tadi mah kan nilai saya paling jelek mah. Jadi saya dikata-katain mah sama teman-teman mah. Makanya kamu tuh belajar yang bener. Bego sih lo. Bu, ya Allah, ya Allah. Sedih saya sedih. Saya menikah 21 tahun dan saya belum diberi anak. Kamu tahu, saya paling sedih kalau ada orang tua yang menghina anaknya, menjelek-jelekan anaknya, membuli anaknya, ngata-ngatain anaknya, atau membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Tuh liatin tetangga tuh, seneng mamanya, anaknya pinter, anaknya juara, lah kamu bahkan bu, dibandingkan sama saudara sendiri aja sakit hati. Iya, sering banget ibu-ibu tuh bilang, kayak kakak tuh nak, kayak